Menonton film, apalagi dengan menggunakan format Dolby Digital ataupun Dolby Atmos, wajib hukumnya menggunakan subwoofer. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga centang lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terkini terupdate dari video-video terbaru dari saya. Dalam Dolby Digital ataupun Dolby Atmos, decoding dengan kode 5.1 atau 5.1.2. Oke, seperti itu. Jadi point 1 di sini mengacu pada kanal khusus, yaitu pada low frekuensi dengan subwoofer. Oke, seperti kita ketahui bahwa frekuensi yang bisa didengar manusia adalah range antara 20 kHz hingga 20 Hz, yaitu batasan tertinggi 20 kHz hingga batasan paling rendah yaitu 20 Hz. Dalam dunia movie theater atau di film tentu sangat berbeda dengan audio pada musik. Dalam film banyak sekali nada-nada yang sangat-sangat rendah, seperti katakan contoh adegan gempa bumi atau ledakan bom atau gemuruh petir, guntur dan sebagainya yang memerlukan frekuensi yang sangat-sangat low, dan hal itu hanya bisa dipenuhi dengan apa yang disebut dengan speaker subwoofer. Oke, biasanya speaker subwoofer direntang menghandle nadanya, biasanya rata-rata yang saya pernah lihat adalah sekitar 20 Hz, 200 Hz hingga sampai batasan sekitar 40 Hz atau 50 Hz, dan disitulah frekuensi rendah yang biasa dihandle oleh speaker subwoofer seperti ini. Dan untuk menampilkan atau menghasilkan nada rendah, super rendah itu memang dibutuhkan suatu ruang atau kubik box yang otomatis memang cukup besar. Makanya mungkin ketika era sekarang dengan soundbar, maka biasanya soundbar dilengkapi satu modul khusus tersendiri, yaitu speaker yang memang mengkhususkan diri untuk menghandle nada-nada rendah seperti itu. Jadi tidak pernah ada soundbar yang mungkin ada yang soundbar hanya satu batang seperti itu saja, tapi diklaim bahwa bisa menghasilkan suara rendah. Tapi pasti suara rendahnya tidak serendah ketika subwoofer itu dibuatkan dalam box terpisah dengan diameter kubik dengan hitungan tertentu. Jadi memang dia untuk subwoofer pasti dibutuhkan ruang volume box yang cukup besar seperti itu. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan, kok selalu dengan istilah point one? Jadi istilahnya selalu satu. Oke, saya akan sebutkan bahwa untuk low frekuensi atau nada super rendah ini adalah sifatnya omnidirectional. Artinya adalah suaranya menjurus ke segala arah. Jadi contohnya seperti ini. Jika kita memiliki 3 subwoofer berdampingan kita letakkan, kemudian salah satunya berbunyi dalam jarak 2 atau 3 meter, kita tidak bisa menentukan subwoofer mana yang berbunyi dari 3 subwoofer tersebut. Jadi kecuali kita memegang boxnya itu, baru kita jika pegang box itu baru pernyataan bahwa oh ya, subwoofer ini yang berbunyi. Nah, itu karena itu seperti itu. Jadi sangat-sangat omnidirectional, jadi tidak bisa menentukan arahnya seperti mana. Katakan kita coba dengan speaker mid range atau tweeter, kita jajarkan 3 dan salah satunya berbunyi, maka kita akan dengan mudah menentukan bahwa speaker yang speaker paling kanan yang berbunyi, karena memang suaranya levelnya tinggi. Jadi dia mengarah menjurus ke katakan dalam konsep satu arah seperti itu, jadi kita bisa mudah mendeteksi. Sedangkan subwoofer dia adalah omnidirectional, dan maka dari itu makanya cukup satu saja bisa menghandle suara bass dari suatu film seperti itu. Jadi tidak dibutuhkan 2 atau 3. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan kenapa beberapa home theater menganut ada 2 subwoofer. Nah, itu mungkin lebih pada ruang luas bioskop atau ruang teater yang dimiliki di ruangan tersebut. Jadi mungkin karena besar maka dibutuhkan 2 subwoofer agar bisa menghandle karena besarnya ruangan itu. Tapi kalau ruangannya tidak terlalu besar, cukup hanya 1 subwoofer yang menghandle untuk nada rendah. Jadi untuk subwoofer memang tidak dikenal dengan efek stereo karena seperti tadi, karena arahnya menyebar omnidirectional. Oke, mungkin dari kita banyak yang tidak menyadari sebetulnya nada rendah dari subwoofer ini sebetulnya tidak menghasilkan suara. Jadi dia subwoofer yang sebesar ini atau low frekuensi ini dia sebetulnya menggempur tekanan udara di sekeliling kita. Jadi sebetulnya
subwoofer ini bukan kita dengar sebetulnya di kuping, tapi sebetulnya katakan seperti ada ledakan bom itu, frekuensi udara lah yang dihantam. Jadi kita merasakan seperti ada dentuman yang kita rasakan mungkin dari badan kita jika ini benar-benar frekuensi yang sangat rendah. Jadi memang sebetulnya bukan untuk didengar di kuping, tapi sebetulnya mungkin lebih dirasakan oleh badan bahwa itu memang dentuman atau gelegar bom yang meledak yang diterjemahkan oleh nada-nada rendah dari subwoofer ini. Oke viewers, jika Anda menggunakan amplifier home theater atau AVR home theater Dolby Digital, biasanya ada keluaran untuk sinyal subwoofernya adalah berbentuk pre-out subwoofer. Jadi bentuknya adalah colokan RCA 1 mono, yaitu berupa sinyal lemah yang kemudian nanti kita hubungkan dengan subwoofer ini. Mungkin sama juga beberapa soundbar, dia ada output audio berupa RCA mono, yang biasanya keluar ada pre-out subwoofer. Nah, nanti akan saya balik dari pre-out itu kita hubungan seperti apa di subwoofer aktif ini. Oke, kita balik subwoofer ini ya, supaya teman-teman semua bisa lihat seperti apa belakangnya. Oke, nanti kita close up. Oke, seperti ini. Oke, di sini nanti saya close up ya, kelihatan. Oke viewers, jika teman-teman semua menggunakan amplifier home theater ataupun soundbar mempunyai output RCA mono, maka dihubungkan dengan kabel RCA di sini. Karena subwoofer ini ada line in, jadi di sini dihubungkan ke sini. Kalau bagi yang soundbar atau amplifier home theaternya menggunakan ada keluaran pre-out subwoofer, maka dihubungkan ke sini. Karena RCA dari soundbar atau amplifier itu berupa sinyal lemah, kemudian kita hubungkan ke sini. Karena ini merupakan subwoofer aktif, maka akan dikuatkan powernya oleh subwoofer aktif ini. Tapi kalau mungkin teman-teman menggunakan amplifier stereo biasa, juga bisa menggunakan subwoofer ini dengan menghubungkan line speaker ke sini. Jadi dari speaker terminal dari amplifier dihubungkan ke sini, ke in, kemudian outnya kiri kanan ini baru kita hubungkan ke speaker kiri depan dan kanan, seperti itu, kiri dan depan kanan. Jadi masuk ke sini dari amplifier, masuk ke sini, ini adalah line in speaker, kemudian dari sini keluar baru masuk ke speaker kiri kanan, seperti itu. Oke viewers, mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin ini singkat saja dan sederhana, tapi paling tidak ini bisa memberikan informasi dan pencerahan kepada Anda. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke viewers, assalamualaikum. Oke, subwoofer ini yang saya tampilkan di sini adalah sudah berusia kurang lebih sekitar 20 tahun, karena ini saya beli tahun sekitar 2002 atau 2003, yaitu merek Sony SA-WM40. Oke, dan ini kebetulan juga rusak dan memang saya tidak gunakan lagi, tapi saya masih simpan karena memang ini punya histori yang panjang ketika saya membeli subwoofer aktif pertama kalinya.